ini ya, destilasi, kan? Ini kita masuk ke ekstraksi, ya. Nah, jadi karena ini mata kuliah kimia pemisahan, nah yang kita pelajari itu proses pemisahan. Nah, minggu lalu kita belajar proses pemisahan berdasarkan titik didih, ya. Nah, tetapi ada beberapa kendala, misalnya kalau campuran yang azeotrop gitu, dia nggak bisa 100% kita pisahkan dengan memakai destilasi. Nah, jadi kita butuhkan lagi metode lain untuk memisahkan sisa dari impurity yang ada pada campuran azeotrop tersebut. Oke. Nah, minggu ini kita masuk ke extraction, ya, ekstraksi. Nah, ini saya ada gambar yang cantik, ya kan? Nah, memang kalau kita kimia organik gitu ya, nah itu penuh dengan warna-warna, ya kan? Nah, ini dia adalah campuran antara organik solvent dengan larutan berwarna yang larut di dalam air. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kan, ada warna merah, ada warna kuning, hijau, biru, ungu tua, ya. Nah, yang di bawah ini adalah aqueous solution. Nah, berarti yang di bawah ini yang berarti pelarut pewarna ini larut ke dalam pelarut air. Ya. Sementara yang di atas ini adalah organic solvent. Nah, jadi kita bisa lihat ekstraksi ini kita memisahkan berdasarkan kelarutan. Ya. Jadi si komponen yang kita mau pisahkan itu harus dia larut ke salah satu, ya, either larut ke aqueous solution atau ke organic solvent, ya. Nah, dari sini kita bisa buka knopnya ini, ya. Ini knopnya bisa dibuka sehingga kita bisa pisahkan. Karena ini kita tahu di mana batasnya, ya kan? Kita tahu batasnya. Nah, ekstraksi ini sama dengan destilasi. Terkadang kita nggak bisa memisahkannya sekali. Jadi ekstraksi ini perlu berulang kali. Jadi kita aduk gitu kan ya. Kita keluarkan sedikit gasnya. Nah, baru kita tuang ke bawah, ya. Nah, baru kita aduk lagi. Nah, kalau ada gas lagi, nah, kita keluarkan gasnya, ya. Nah, baru kita tuang lagi, pisahkan. Nah, karena kadang-kadang kan misalnya kita keluarkan sampai di sini gitu kan. Nah, kalau kita aduk lagi kan mungkin yang ada di sini, yang ada di organic solvent ini masih bisa larut ke si aqueous solution-nya gitu ya. Nah, itulah prosesnya, proses permisahan berdasarkan fase ya, berdasarkan kelarutan. Jadi makanya sebelum kita melakukan eksperimen ekstraksi ini, hal yang kita perlu tanyakan pertama, dia larut ke apa larutannya, ya kan? Pilih salah satu organic solvent yang mungkin dia larut, gitu ya. Nah, kedua, kita harus pastikan organic solvent yang kita pilih itu dia immiscible, jadi tidak akan bercampur dengan si pelarut airnya. Kalau misalnya bercampur, bagaimana kita memisahkan? Jadi harus dia membentuk fase yang berbeda dengan air. Ya. Nah, ini kan contohnya kalian lihat kan. Nah, dia langsung melarut ke sini. Nah, ada fasenya. Nah, di sini dia nggak larut. Nah, tapi di air dia larut. Nah, jadi kita langsung bisa pisahkan, ya. Oke. Nah, ini definisinya. Jadi ekstraksi itu, ya, transference of compounds from a solid or liquid into a different solvent or phase. Nah, jadi yaitu perpindahan
senyawa dari yang padatan atau cairan ke pelarut yang atau ke pelarut berbeda atau fase yang berbeda. Nah, di sini kan kalian lihat ada contoh-contohnya. Jadi sebenarnya ekstraksi itu bisa ketika kalian misalnya membuat air teh manis, teh lah, bikin teh. Teh itu kan kalian punya ada bubuknya di dalam kantong gitu kan. Baru kalian masukkan si kantong itu ke dalam air panas. Nah, tadinya air panasnya berwarna bening. Nah, lama-lama si air panasnya itu jadi berwarna merah. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh ekstraksi karena kita memindahkan senyawa yang ada pada kantong itu ke air. Inilah dia. Nah, ini contohnya kan. Yaitu ada senyawa di dalam teh itu, ya, kantungan teh itu yang dia berwarna, ya. Nah, selain berwarna, dia ada rasanya. Nah, senyawa yang bertanggung jawab itu, ya, kita ekstrak dengan pindah dari si kantong itu ke cairan ini, ya, ke air. Nah, jadi makanya ekstraksi sederhana, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah kita buat teh, ya, kita buat teh. Oke. Nah, ada juga ekstraksi yang contoh lain adalah ketika kita punya kopi, ya kan, kita mau menghilangkan kafeinnya. Nah, itu adalah contoh juga proses ekstraksi. Nah, memang kalau proses decaffeination dari kopi itu dia agak rumit. Dia butuh temperatur yang rendah. Jadi dia pakai karbon dioksida cair. Nah, kalau karbon dioksida cair itu kan dia dingin gitu ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini skematiknya, ya. Nah, jadi makanya di sini proses decaffeinated berarti kan kita mengekstrak kopi dari biji kopi. Nah, sehingga kita punya kopi yang nggak ada kafeinnya, ya kan? Jadi kan kita suka kopi itu kan sebenarnya karena wanginya kan, karena wanginya. Nah, terus sebagian mungkin ada beberapa orang yang suka karena misalnya kopi itu bisa kita bikin segar, rasa segar gitu ya. Kita nggak ngantuk gitu. Nah, jadi tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau kafeinnya tapi rasa dan wangi kopi itu mau gitu. Nah, jadi makanya harus diambil kafeinnya. Nah, bisa pakai proses decaffeinated ini. Nah, proses decaffeinated ini adalah salah satu contoh metode ekstraksi, ya. Nah, ini skematiknya bisa kita pelajari di sini. Jadi ada 4 step, ya kan? Nah, kita mulai dengan memasukkan biji kopi ke dalam liquid karbon dioksida cair. Nah, ini kan supercritical carbon dioxide. Nah, makanya ini kalau supercritical carbon dioxide supercritical carbon dioxide ini, nah biasanya itu temperaturnya rendah, ya. Temperaturnya rendah, nah bisa sampai 30, jadi bisa sampai rendah di bawah 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi kembali ke sini ada juga ini apa namanya? Ada chambernya, ya kan? Ada tekanannya juga. Nah, ada proses. Jadi kafeinnya itu bisa berhasil kita pisahkan. Nah, jadi kita bisa dapat biji kopi yang kafeinnya sudah dipisahkan di sini. Ya. Nah, makanya kalau kalian ke Starbucks gitu misalnya, kalian bisa pilih, oh ya saya pesenlah decaffeinated coffee. Nah, kalau misalnya kalian misalnya ada orang yang pengen minum kopi tapi lambungnya nggak kuat gitu kan, nah itu bisa pakai kopi yang sudah dihilangkan kafeinnya. Nah, baru ini juga kita misalnya contoh lain dari ekstraksi itu adalah ketika kita mengekstrak almond. Ya,
Nah, ketika kita mengekstrak peppermint atau lemon. Nah, ini kan kalau misalnya kita pergi ke supermarket, kalian suka lihat kan ada misalnya bumbu-bumbu, ya kan, tersedia, atau ekstrak sesuatu, ekstrak vanila kata misalnya. Nah, untuk mendapatkan vanila dari tanaman vanila tersebut, dipakailah proses ekstraksi. Nah, di umumnya ini kan dia dari tanaman. Nah, jadi kita mengekstrak komponen yang ada pada jeruk. Misalnya kalau jeruk kulitnya. Nah, kulitnya itu kan sebenarnya kalau kita jangan ambil yang bagian pahitnya. Jadi kalau bagian luarnya itu, bagian kulit luarnya itu kan sering dipakai untuk bumbu masakan. Makanya kalau kalian ke toko kue gitu kan ada orange flavor, ya kan, orange wangi. Jadi kuenya itu wangi jeruk gitu kan. Nah, dari mana jeruknya itu? Diekstraksi dari kulit jeruk tersebut. Nah, pakai proses apa diekstraksi? Pakai proses extraction, ya. Nah, ini dia skematiknya. Ya, misalnya ada contohnya. Kita kan ada yang hitam-hitam ini, ya kan? Hitam-hitam ini berarti komponen yang mau kita pisahkan dari si yang warna Tosca ini. Jadi tahapan pertama kita masukkan immiscible solvent. Berarti solvent yang tidak boleh bercampur dengan pelarut yang ada di sini, ya kan? Nah, baru kita kocok, kita shake gitu kan. Nah, kan ini atasnya ini ditutup, ya. Jadi kita kocok, nah pasti akan ada muncul gas di sini. Nah, jadi kita balikkan, kita buka ini, ya kan? Jadi dia nggak tumpah, tapi gas yang terbentuk karena proses shaking itu keluar. Nah, begitu sudah apa kan? Udah bercampur, nah dia kan yang hitam ini dia pindah. Nah, pindah. Jadi dia pindah dari fase yang aqueous ke fase yang organik, ya. Baru kita buka, kita keluarkan, ya kan. Nah, berarti sudah terpisah kan? Nah, sudah terpisah. Nah, baru kita tarik lagi yang ini. Nah, berarti kan yang di sini tapi masih ada 2 partikelnya kan? Nah, kita lakukan lagi proses ini. Kita tambah lagi immiscible solvent. Kita kocok lagi. Kita keluarkan lagi gasnya. Nah, baru yang ini tadi sudah pindah lagi ke sini. Nah, begitulah proses dari ekstraksi ini. Nah, kalian kira-kira bagaimana? Udah ada praktikum ekstraksi? Belum. Baru praktikum destilasi ya? Masih pretest, Mem. Hah? Masih pretest, Mem. Masih pretest, belum Ya, Mem. belum mulai praktikum ya? Tapi Cuman ini Mem mulai. mahasiswa PSPK 20B udah praktikum, berarti tapi baru minggu ini praktikum ya? Iya, hari Jumat ini mulai, Mem, 3 judul. Oke. Nah, jadi ada modulnya tentang ekstraksi? Ada, Mem. Ada ya. Nah, jadi ini nanti kan kalian bisa lihat ya. Kita di sini belajar teorinya. Nah, nanti kalian lakukan. Nah, makanya saya bilang yang kalian lakukan itu nanti kan ini kan kalian masukkan campurannya, kalian masukkan immiscible solventnya. Nah, jangan lupa kalian aduk, ya kalian kocok gini kan. Nah, tapi ya tutup ini, yang atas ini ditutup, yang ini jangan lupa ditutup, ya kan? Nah, sesudah itu kalian balikkan, ya balikkan kan berarti ini tertutup, jadi tidak akan keluar larutan yang di sini. Baru buka, keluar gas itu pasti nanti biasanya. Ya, keluar gas. Nah, baru begitu berbeda fase dia, ya kan? Kalian keluarkan ini. Itulah cara kita melakukan ekstraksi, ya. Nah, jadi sebenarnya prinsip dari ekstraksi itu adalah kita mau memindahkan satu cairan ke cairan yang lain. Nah, jadi maksudnya senyawa itu ya berpindah dari satu cairan ke cairan yang lain bergantung kepada kelarutannya. Ya. Makanya biasanya sebelum misalnya kalau ada eksperimen, nah sebelum melakukan eksperimen itu kita harus tahu compound yang mau kita pisahkan itu kira-kira itu dia
larutnya dengan apa? Makanya pemilihan senyawa, pemilihan pelarutnya itu pun penting. Nah, gitu ya. Nah, baru di sinilah berarti kelarutan itu berarti intinya si extraction ini like dissolve like. Jadi yang sama akan larut dengan yang sama, ya kan? Jadi makanya kalau misalnya pemilihan itu ya misalnya kalian pilih berarti kalau misalnya tidak larut jangan dipilih. Jadi harus yang larut gitu ya. Nah, di sini non-polar compound should be readily extracted into non-polar solvent. Nah, jadi makanya kita gunakan organic solvent karena kita mau menarik non-polar compound senyawa kimia yang non-polar dari air, ya. Nah, jadi contohnya tadi kan ini teh, ya, teh. Ketika kita masukkan teh itu ke dalam air, ya kan, keluar dia yang warna merahnya. Nah, warna merahnya itu pun ketika kita minum memang dia ada rasanya, ya kan, baru warnanya berbeda jadinya. Oke. Nah, jadi di sini kita harus sebelum kita pisahkan, kita harus biarkan dulu campuran itu, dua fase itu, dia berada dalam kesetimbangan. Ya, kesetimbangan. Nah, jadi makanya kita biasanya pasti si senyawa itu sudah pindah. Pertama kali itu pasti mayoritas senyawa yang mau kita pisahkan itu sudah pindah ke pelarut yang dia lebih larut gitu ya. Nah, sekarang kita mau tanya kenapa ekstraksi? Ya. Pertama itu ekstraksi itu karena kita mau biasanya mengisolasi senyawa dari tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi kan makanya contohnya kan vanila, ya kan, almond. Nah, itu semua kan mengambil senyawa pada tanam-tanaman itu kita pakai ekstraksi. Kenapa kita pakai ekstraksi? Karena umumnya senyawa-senyawa yang ada pada tanaman ini kita bisa larutkan di pelarut organik atau di air. Salah satu. Nah, karena salah satu berarti kan kita bisa dengan gampang memisahkan ya, memisahkan dia, memisahkan senyawa tersebut. Sorry. Jadi karena mereka bisa terjadi dua fase gitu ya. Nah, ini contohnya kan tadi saya cerita. Ini jeruk ya kan? Kita mau mengambil senyawa yang ada di kulit jeruk ini. Nah, caranya kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kalian pernah nggak misalnya kupas jeruk gitu kan? Kalau kalian gerus gitu pakai kuku kalian kayak ada minyaknya. Nah, pernah nggak kalian melakukan itu? Nah, minyak yang ada di kulitnya ini, nah itulah yang sering kita pakai kalau kita mau bikin kue. Ya kan kue itu kan ada yang kue wangi bolu wangi jeruk gitu kan. Nah, itu dari sini, minyak sini. Nah, bagaimana caranya membuatnya? Berarti ini kan kita gerus dia kan. Nah, kita gerus. Nah, baru kita ambil dia, kita larutkan ke organik, ke pelarut organik. Nah, kalian lihat kan pelarut organik itu kan biasanya warnanya bening. Tetapi sesudah kalian masukkan si kulit jeruk ini, jadi warnanya agak kekuningan. Nah, berarti apapun yang mau kita ekstrak dari si kulit ini, ya kan, sudah masuk larut ke pelarut organik ini. Nah, inilah dia proses ekstraksi juga. Nah, ini kebetulan yang dipakai itu diklorometen. Nah, diklorometen. Dan diklorometen ini termasuk berbahaya sebenarnya. Makanya nanti ada proses juga pemilihan, kita harus berusaha memilih pelarut organik untuk mengekstrak senyawa ini, oil ini, nah, tapi dia tidak berbahaya.
gitu ya. Nah, jadi ini ternyata yang kita mau ambil itu ada limonen. Nah, jadi minyak jeruk itu dia 95% limonen. Nah, limonen ini dia non-polar. Non-polar. Dan karena itu biasanya kita misalnya campur organic solvent, hexane atau dikloromethane karena dua-dua ini adalah pelarut non-polar. Nah, jadi makanya di sini kan kalau kalian lihat dia dipakai di makanan, ya kan? Dipakai di cleaning supplies, nah dipakai di candle, ya candle. Jadi minyak kan kalian ada yang suka misalnya ke mana? Ke toko-toko yang ada jual apa? Lilin, ya lilinnya tapi bukan lilin untuk penerangan, tapi lilin yang aromaterapi gitu ya kan? Nah, lilin aromaterapi itu biasanya itu dicampur dengan si limonen ini limonen ya. Nah, atau ada yang kalian suka spa gitu misalnya kan? Spa yang kalau kalian apa namanya dipijit gitu ya kan? Nah, biasanya dipijit itu kan pakai minyak aromaterapi gitu kan? Nah, minyak aromaterapinya itu juga biasanya sudah diberikan limonen gini. Jadi kita ketika dipijit kita cium wanginya, nah kita lebih tenang. Nah, sama juga dengan candle ini gitu misalnya kan. Nah, kalau dia dibakar lilinnya mengeluarkan wewangian, nah kita tenang gitu kan. Ada itulah aromaterapi itu. Nah, bahan-bahan dari aromaterapi itu biasanya ya kita ambil dari tanaman. Nah, dari tanaman ya contohnya ini tadi orange oil, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, essential oils are often extracted from their source using solvent. Nah, inilah contohnya kan. Ya kan? Nah, kita misalnya udah kita ambil si minyak itu, nah kita analisa memakai gas kromatografi ya untuk memastikan bahwa senyawa yang kita ekstrak itu benar yang kita mau. Nah, inilah dia gas kromatografi itu seperti ini peak-nya ya. Nah, kalau ada peak tinggi seperti ini, nah ini dinyatakan inilah dia limonen itu ya. Nah, sekarang contoh lain itu cengkeh. Cengkeh juga kan kalau misalnya sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, ada beberapa parfum itu dia ada komponen cengkehnya, cloves gitu ya. Nah, makanya kita perlu mengekstrak komponen tersebut dari cengkeh. Nah, pakainya apa? Pakainya ya proses ekstraksi juga ya. Nah, ini awalnya pakainya proses steam distillation gitu ya. Nah, diambil, nah dipisahkan pakai distillation. Nah, nanti baru kita bisa ekstraksi ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau kalian lihat dari tadi umumnya adalah dari tanam-tanaman gitu ya, tanam-tanaman. Kita mau ambil senyawa-senyawa yang bisa untuk pewangi atau senyawa-senyawa yang untuk bisa ada kayak rasanya. Ini pakai proses pemisahan ekstraksi ya. Nah, biasanya kan ini tadi ya kan proses pertama itu kan steam distillation dulu ya kan. Ini kita rebus ya kan si cloves ini ya kan. Nah, sesudah itu kita pisahkan berdasarkan titik didih. Ini yang kita pelajari minggu lalu kan. Nah, berdasarkan titik didih. Nah, yang didapat itu adalah seperti ini. Nah, yang didapat. Nah, dia ini seperti kayak apa ya? Semacam kayak susu dia ya warnanya ya, kayak susu. Nah, tapi kalau misalnya kita di lab ini wanginya enak. Ya, wanginya enak. Wangi cengkeh ya. Nah, wanginya wanginya menenangkan gitu ya. Nah, baru sesudah ini baru kita larutkan dalam air. Nah, jadi ini dia dalam aqueous distillate ya. Nah,
sesudah larut dalam air baru kita lakukan proses ekstraksi. Ya, proses ekstraksi. Nah, ini kan kalian ini dia yang hasil destilasi tadi, kita tambah immiscible solvent. Nah, dia terjadi dua fase ya, dua fase. Nah, jadi sesudah itu langsung kita bisa pisahkan minyaknya ya. Nah, ini kan in order to concentrate the oil, the aqueous suspension extracted with a low boiling organic solvent. Nah, can be easily removed from the oil. Nah, nanti mungkin proses selanjutnya lagi kita bisa destilasi sehingga tinggallah nanti komponen yang kita ambil dari si cengkeh tadi ya. Jadi terkadang memang seperti itu, kita menggabungkan dua teknik ya, tidak cukup dia satu teknik. Nah, misalnya gini, misalnya kalau kalian suatu hari nanti jalan-jalan ke ITB gitu ya. Nah, di ITB itu ada satu lab itu namanya kimia organik bahan alam. Nah, kimia organik bahan alam itu ya mereka melakukan ini. Mereka melakukan destilasi, mereka melakukan ekstraksi, baru mereka memanaskan. Kenapa? Karena mereka berusaha mengisolasi ya, senyawa-senyawa yang ada pada tanaman yang ada di Indonesia. Nah, biasanya itu mereka pergi ke Kalimantan, ambil daun. Nah, daunnya itu dilakukan proses bermacam-macam gitu kan. Akhirnya ketika mereka dapat senyawa tersebut, mereka analisa pakai NMR, mereka analisa pakai GC, ya kan? Nah, dari situ ada kemungkinan mereka juga menemukan jenis senyawa yang baru dari tanaman tersebut. Nah, semua itu memakai proses yang kita pelajari di kelas ini. Ya, minggu lalu kita belajar destilasi. Nah, terkadang dia dilakukan destilasi dulu. Nah, sesudah dilakukan destilasi, nah mungkin harus melakukan ekstraksi. Nah, sesudah dilakukan ekstraksi, nah harus lagi mungkin dianalisa pakai GC, gas kromatografi ya. Nanti kita juga pelajari gas kromatografi. Nah, mungkin sebelum mereka melakukan ekstraksi, mereka tes dulu pakai thin layer kromatografi untuk menentukan apakah memang dia sudah terpisah. Ya, kalau dari thin layer kromatografi nanti kita belajar kan kalau misalnya dilarutkan, kalau masih ada dua spotnya, nah berarti kan dia masih lebih dari satu compound di sini, berarti masih belum murni. Tapi kalau misalnya tinggal satu spotnya, oh iya berarti sudah murni. Sebelum misalnya mereka melakukan gas kromatografi, gitu ya. Nah, sekarang berarti ketika kita melakukan sintesis, ya kan? Nah, biasanya itu akan selesai kalau kita aduk, ya kan? Nah, baru kita aduk, kita panaskan. Nah, sesudah itu biasanya ada work up reaction. Nah, work up reaction ini berarti kita mau berusaha mengeluarkan ya bahan-bahan senyawa-senyawa kimia dalam hasil reaksi tersebut yang tidak kita inginkan. Nah, karena kalau kita melakukan reaksi kan kita ada reaktan, ada produk. Nah, terkadang itu di akhir reaksi tidak semua reaktan itu habis. Nah, berarti produk ini berarti kita harus lakukan selective removal of component. Nah, selective removal of component inilah yang kita sebut sebagai work up. Ya, jadi makanya kalau penelitian kita dalam bidang kimia organik, kita banyak kerja di lab, ya banyak kerja di lab. Karena sintesisnya aja itu mungkin kita butuh waktu yang panjang, ya. Nah, tambah lagi nanti sesudah berhasil kita sintesis, kita harus murnikan lagi. Nah, kita harus murnikan. Nah, proses pemurniannya itu bisa pakai destilasi, bisa pakai kolom kromatografi, bisa pakai ya, ekstraksi, macam-macam ya. Nah, jadi sintesis itu ya, makanya apapun yang kita pelajari di kelas ini, nah itu banyak dipakai di lab kimia organik ya. Nah, jadi work up itu
Nah, kita berusaha mengisolasi produk kita. Ya, mengisolasi produk kita dari campuran reaksi. Nah, seperti saya bilang tadi kan reaktan. Ya, kita masukkan reaktannya kan mungkin ada 2 atau 3. Nah, ketika reaksi sudah selesai, produk sudah selesai. Nah, sebagian reaktan ini dia tersisa. Tidak semua bereaksi menghasilkan produk. Nah, jadi kita bisa pisahkan dengan metode ekstraksi. Nah, berarti hal yang pertama kita lakukan adalah apakah kelarutan si produk dengan kelarutan reaktan ini berbeda atau tidak terhadap satu organik solvent. Nah, biasanya dia berbeda, makanya bisa kita pisahkan gitu ya. Nah, ini dia contohnya ada acetic acid and isopentanol. Nah, kita campur ya. Kita campur acetic acid dengan isopentanol. Ada katalisnya. Baru kita reaksikan selama 1 jam membuat isopentil asetat. Nah, isopentil asetat ini kalau misalnya kita bilang ini kan isopentil asetat ini sejenis ester. Ya, sejenis ester. Jadi kalau kalian belajar di organic chemistry itu kan gugus fungsi itu ada macam-macam kan? Apa aja contohnya gugus fungsi? Gugus fungsi di senyawa organik. Alkohol itu gugus fungsi, ya kan? Baru apalagi gugus fungsi? Karbonil. Nah, karbonil, ada karbonil apalagi? Asam juga kan? Nah, ada COOH, nah, ada C double bond. Nah, kan ada C double bond itu karbonil kan? Nah, baru ada juga ester ya. Nah, biasanya ini si isopentil acetate itu ester-ester ini. Nah, ester inilah yang sering dipakai di parfum. Jadi biasanya yang bertanggung jawab akan wangi yang enak itu adalah ester. Ya. Nah, jadi makanya di sini sudah terbentuk isopentil acetate. Nah, tapi sekarang kita perlu melakukan workup. Nah, ini dia reaksinya. Acetic acid, ya kan? Kita gabung dengan isopentanol, tapi dia harus ada katalis H2SO4. Nah, terjadilah isopentil acetate ini. Nah, ditambah H2O. Ya kan? Nah, berarti kan di dalam tabung reaksi itu pasti masih ada H2SO4. Benar nggak? Nah, sebagian dari ini yang tidak bereaksi masih ada. Nah, berarti bagaimana caranya kita mengisolasi isopentil asetat ini supaya benar kita dapat murni. Berarti dalam arti kita harus tarik ini keluar, ya kan? Karena katalis kan dia tidak hilang kan? Nah, dia tetap ada. Karena kan katalis itu dia hanya supaya turun energi aktivasinya, nah supaya reaksi ini berlangsung, bisa berlangsung. Nah, jadi masih ada si H2SO4 ini. Ya. Nah, jadi di sini berarti kan dia dalam bentuk heterogeneous mixture. Ya kan? Heterogeneous mixture. Jadi berarti dia ada juga masih padatan-padatan di situ ya. Karena dia heterogeneous mixture. Nah, jadi makanya ketika sudah selesai reaksi yang kita perlu pikirkan yang mana dia prefer ke water. Baru yang mana dia prefer ke organic layer. Ini kan banyak kan, berarti di sini ada isopentil acetate-nya. Yang ini jelas dia pergi ke air. Nah, bagaimana dengan H2SO4? Dia prefer ke organic solvent atau prefer ke air? Nah, bagaimana dengan acetic acid dengan isopentanol ini? Ya. Nah, itulah yang kita perlu pikirkan sebelum kita mau mengekstraksi si isopentil acetate tadi. Nah, jadi yang terjadi yang seperti ini. Nah, kan kalian lihat. Inilah isopentil acetate ini. Tapi dia tidak hanya isopentil acetate yang ada di
di larutan ini. H2O-nya masih ada, ya. H2SO4-nya masih ada, alkoholnya masih ada, asetatnya pun masih ada, ya. Nah, jadi yang dilakukan ditambahlah organik solvent. Nah, ketika ditambah organik solvent ke sini, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Si esternya itu pindah ke organiknya. Sementara yang lain-lainnya itu tetap di aqueous-nya. Karena mereka polar, ya kan? Nah, jadi kita tambahlah sesuatu yang tidak terlalu polar sehingga si ini isopentil asetatnya pindah ke organic solvent tersebut. Ya, pindah ke organic solvent. Nah, jadi sudah terjadi permisahan kan? Kita keluarkanlah si aqueous ini. Dapatlah kita sudah produk itu. Sudah terpisah dari reaktannya, sudah terpisah dari katalisnya, tinggallah dia di sini dengan organic solventnya, ya kan? Nah, jadi sekarang bagaimana lagi? Nih, ini ada alkohol lagi, alkohol kan, sedikit alkohol. Nah, ini bisa juga kita cuci pakai air. Nah, kalau cuci pakai air kan berarti dia misalnya masih ada sedikit di sini ya, kita tambahkan lagi air. Nah, jadi pindahlah alkoholnya ke sini, ya kan? Nah, sekarang makanya ketika kita melakukan ekstraksi, jangan harap sekali proses ekstraksi sudah terpisah total. Nah, terkadang kita harus lakukan mungkin 2-3 kali supaya benar-benar yang tidak diinginkan di produk itu sudah pindah ke fase airnya. Ya, nah biasanya berarti nanti yang kita mau itu kan isopentil acetate. Nah, isopentil acetate ini dia organic layer. Nah, sementara yang kita tidak inginkan itu dia ke aqueous layer. Ya, wash away into another layer. Ya. Nah, sekarang a wash versus an extraction. Nah, jadi kita harus bedakan. A wash is different than an extraction. Kenapa different? Karena biasanya kalau ekstraksi yang kita inginkan itu yang pindah. Ya kan? Tapi kalau wash itu berarti yang tidak kita inginkan yang pindah. Nah, ingat kan tadi habis kita melakukan reaksi yang kita tambahkan adalah organic solvent. Ya kan? Nah, jadi si isopentil acetate itu pindah ke organic solvent. Nah, tapi wash itu berarti isopentil acetate dengan organic solvent tadi kita tambahkan air. Supaya apa? Supaya kalau masih ada tersisa alkohol di larutan isopentil acetate itu akan pindah ke air. Nah, itu jadi beda antara wash dengan extraction. Nah, jadi kalau extraction yang pindah itu yang kita inginkan, nah tapi ya kalau wash itu yang tidak kita inginkan yang pindah, ya. Nah, sekarang density. Berarti nanti siapa yang di atas, siapa yang di bawah itu biasanya tergantung pada density-nya. Ya. Nah, berarti yang lebih besar densitasnya akan pindah ke bawah. Nah, makanya kalau kita bandingkan air dengan pelarut organik. Nah, biasanya si air lebih berat, lebih besar berat jenisnya. Nah, karena biasanya makanya selalu air dia di bawah, ya kan? Nah, tapi kan tidak selalu kita pakai air, bisa juga nanti kita pakai pelarut yang lainnya. Nah, ini kita apa? Most non-halogenated organic solvent have density less than 1 gram per milliliter. Jadi kalau dia tidak ada halogennya, ya, organic solvent yang tidak ada halogennya, biasanya berat jenisnya kurang dari 1 gram per mililiter. Nah, jadi berarti mereka akan di atas kalau dicampur dengan air. Ya, karena di atas, karena kan air kan satu. Nah, berarti kan si non halogenated organic solvent itu akan di atas. Nah,
Tapi kalau halogenated solvent yang kita pakai, nah density-nya itu lebih besar dari 1. Jadi karena lebih besar dari 1, halogenated solvent itu dia di bawah, airnya yang di atas. Nah, jadi makanya kita perlu camkan di hati kita atau kita buat catatannya bahwa kalau halogen non halogen yang kita gunakan dia akan di atas. Nah, tapi kalau halogen yang kita gunakan dia akan di bawah ya. Jadi airnya yang di atas. Oke. Nah, ini contohnya. Kita punya diethyl ether dengan air. Nah, diethyl ether itu kan non halogenated. Nah, nggak ada halogennya kan diethyl ether. Nah, makanya dia di atas. Nah, tapi yang ini kalau kita buat kan, kalau yang kita pakai itu dichloromethane, nah, yang mana halogennya? Dichloromethane. Ya, bagiannya yang mana? Yang mana halogen? Bawah. Enggak, maksudnya ini kan dichloromethane. Nah, mana halogen itu? Klor. Ya, klor ini adalah halogennya. Nah, jadi makanya dia di bawah. Apa aja yang halogen? Halogen itu apa aja? Yang Dua, ada klorin, bromin, Nah, terus FClBri, fluor. FClBri. Ya. BRI. Jadi ingat ya, nanti banyak itu senyawa organik solvent itu yang dia misalnya ada F-nya, ada Cl-nya, ada Br-nya, ya kan, ada I-nya. Nah, itu dia biasanya kalau kita lakukan ekstraksi, posisinya bakal di bawah karena berat kan. Nah, karena massa jenisnya lebih berat dari 1. Oke, nah. Inilah common solvent yang kita gunakan ya untuk ekstraksi dan ini densitasnya. Nah, jadi kalau kalian lihat begitu dimasukkan dichloromethane dia udah langsung 1,33. Nah, kloroform lagi 1,49 ya kan? Tapi kalau kita pakai air aja dia bukan 1 ya, 0,998 kalau mau benernya angka benernya itu dia bukan 1. Biasanya kita buat aja anggap 1. Tapi sebenarnya dia 0,998. Nah, etil asetate itu 0,902. Nah, yang paling ringan itu apa ini? Pentane. Ya, 0,626. Berarti kalau kita campur dengan air, otomatis dia di atas ya. Nah, berarti airnya yang di bawah. Tapi begitu kita campur dichloromethane dengan air, nah airlah yang di bawah. Airlah yang di atas ya, pindah posisi. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kita menggunakan larutan yang encer? Ya. Nah, larutan yang encer. Berarti kan kalau ada larutan yang encer, ya kan? Sebenarnya massa jenisnya itu hampir sama dengan pelarutnya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau kita pakai larutan yang encer? Nah, misalnya ini. Kita mau mencampur diethyl ether dengan sodium hidroksida 10%. Ya. Nah, jadi berarti kan kita enggak, tapi kan pada dasarnya kita belum tahu kan berapa berat jenis 10% dari sodium hidroksida. Tapi kita tahu kalau misalnya disebut konsentrasinya 10% NaOH, nah berarti kan 90% dari NaOH ini adalah air. Ya kan? Air dalam arti dalam beratnya. Nah, berarti kalau seperti itu 10% NaOH ini karena 90%-nya air by mass berarti hampir 1 berat jenisnya, kan? Hampir 1 berat jenisnya. Jadi makanya inilah contohnya kalau misalnya ini kan tadi kalau ada dilute solution ya, kita nggak tahu berapa berat jenisnya. Nah, kita kan nggak tahu berapa berat jenis NaOH. Tapi kan dia ini encer ya, hanya 10%. Jadi mayoritas adalah air. Nah, berarti berat jenisnya dia lebih mendekati berat jenis dari air. Nah, jadi misalnya berarti ternyata actual density dari si NaOH itu adalah
1,2 gram per mililiter. Ya. Tapi kan sedikit aja dia lebih besar dari air ya. Sedikit aja dia lebih besar dari air. Jadi kalau dalam hal ini tetap aja sih kalau dicampurkan dengan dietil eternya yang di atas ya. Nah, kita lihat lagi di tabel tadi. Ya. Kita lihat di etil eter. Nah, di etil eter tuh 0,713. Nah, jadi tetap aja si 10% NOH itu dia letaknya di bawah ya. Gimana pun dia memang 90%-nya air. Mendekati 1 gram per mililiter. Tapi ternyata memang dia densitasnya adalah 1,2 gram per mililiter. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya larutannya itu dense ya, maksudnya larutannya itu lebih padat gitu ya. Nah, jadi misalnya lebih padat berarti misalnya contohnya ini NaCl pekat ya, saturated sodium chloride. Nah, densitasnya itu 1,2 gram per mililiter. Berarti kan dia lebih besar dari densitas air. Nah, akibatnya kalau ada digunakan pelarut diklorometen ada sedikit masalah. Nah, kenapa? Karena diklorometen juga berat ya kan? Kita lihat di table tadi berapa diklorometen. Nah, diklorometen itu 1,33. Sementara si NaCl itu tadi 1,2. Nah, jadi kemungkinan besar susah memisahkan kalau kita punya campuran seperti itu ya. Susah memisahkan karena kita mungkin nanti dia agak susah mana yang di atas, mana yang di bawah, agak susah prosesnya karena berat jenisnya saling mendekati. Ya. Nah, sekarang jadi itu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau melakukan ekstraksi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan aqueous layer? Nah, bentar ya. Oke, saya rasa kita akhiri dulu perkuliahannya ya. Saya minta maaf karena hari ini nggak bisa panjang karena saya harus jemput anak saya. Oke ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Sampai jumpa. Oke, bye.